Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giza Najal Khairi dengan NIM 12420300333. Pendidikan Bahasa Arab dari kelas 3C. Di sini saya ingin melaksanakan ujian akhir semester dengan menjelaskan materi yang berjudul Ilmu Aswad. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih ilmu aswad itu. Nah, ilmu aswad adalah ilmu yang menjelaskan atau mempelajari bunyi-bunyi bahasa, cara bunyi itu dihasilkan dan ditangkap oleh pendengaran. Nah, dengan kata lain, ilmu aswad ini adalah cabang ilmu linguistik yang membahas segala sesuatu tentang bunyi, baik secara fisik atau secara fungsinya. Kemudian, cabang-cabang yang ada pada ilmu aswad. Nah, cabang-cabang pada ilmu aswad ini terbagi menjadi dua. Ada fonetik, yaitu adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dari segi fisik tanpa melihat fungsinya dalam membedakan makna. Nah, fonetik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Nah, fonetik artikulatoris ini mempelajari cara alat ucap untuk menghasilkan bunyi. Yang kedua ada fonetik akustik. Nah, fonetik akustik ini mempelajari sifat fisik bunyi seperti getaran, frekuensi, amplitudo. Nah, kemudian yang ketiga ada fonetik auditoris. Nah, fonetik auditoris ini mempelajari bagaimana bunyi itu sampai pada pendengaran manusia. Kedua ada fonemik. Nah, fonemik ini cabang yang mempelajari ilmu bunyi sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Contoh nih, dalam bahasa Arab bunyi tak sama to itu kan berbeda ya. Nah, jadi gunanya fonemik ini adalah untuk membedakan maknanya. Kemudian, apa sih kedudukan dan pentingnya ilmu aswad? Nah, dalam ilmu linguistik umum, ilmu aswad ini disebut sebagai fondasi utama linguistik karena bunyi merupakan wujud paling dasar dari bahasa. Nah, apa saja sih yang penting dalam ilmu aswad? Nah, yang penting dalam ilmu aswad ini, yang pertama, agar mampu melafalkan huruf Arab dengan benar. Yang kedua, mencegah kesalahan makna akibat salah bunyi. Yang ketiga, menjadi dasar dalam belajar ilmu tajwid, fonologi, linguistik. Nah, keempat, memahami perbedaan dialek dan variasi bahasa Arab. Kelima itu menjadi alat analisis dalam penerjemah dan pengajaran bahasa Arab. Nah, kemudian bagaimana sih cara terjadinya bunyi bahasa? Nah, bunyi bahasa ini pertama terjadinya dari paru-paru. Keluarlah udara yang ditekan oleh paru-paru untuk dialirkan ke pangkal tenggorokan atau laring. Kemudian terjadilah fonasi. Nah, fonasi ini pembentukan suara dari pita suara, di mana udara itu lewat dari di laring yang terdapat pita suaranya, sehingga keluarlah hasilnya dengan menghasilkan suara dasar. Kemudian terjadinya artikulasi. Nah, artikulasi ini terjadi di antara organ-organ artikulasi seperti lidah, bibir, gigi, langit-langit mulut, sehingga menghasilkan bunyi-bunyi seperti ba, ta, ka. Terus terjadilah resonansi. Nah, resonansi ini adalah penguatan suara, di mana rongga mulut, hidung, dan tenggorokan itu berperan sebagai ruang gema resonator untuk memperkuat dan memantulkan bunyi. Kedua, terakhir, produksi akhir. Nah, pada produksi akhir ini keluarlah melalui mulut atau hidung, yang dimana itu ya disebut dengan bunyi bahasa. Kemudian ada alat ucap dan organ bicara. Nah, alat ucap dan organ bicara ini terdapat beberapa ya. Nah, di antaranya ada paru-paru. Terus yang kedua itu ada pita udara. Yang ketiga ada tenggorokan. Yang keempat ada rongga di atas kerongkongan. Nah, rongga di atas kerongkongan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada rongga hidung, rongga mulut, dan rongga tenggorokan. Yang kelima ada lidah. Nah, lidah ini biasanya komponennya ada beberapa juga. Ada ujung lidah, pinggir lidah, tengah lidah, pangkal lidah, akar lidah.
Nah, kemudian ada langit-langit mulut. Nah, langit-langit mulut ini biasanya ada gusi ya, ada gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, sama anak lidah atau tekak. Nah, kemudian ada gigi dan juga ada bibir. Nah, kemudian ada deskripsi bunyi berdasarkan tempat keluarnya. Nah, yang pertama itu tempat keluarnya huruf atau makhraj. Nah, biasanya ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada bunyi bilabial. Nah, bunyi bilabial ini biasanya mengeluarkan huruf ba sama mim dengan merapatkan bibir atas dan bawahnya. Terus yang kedua ada bunyi labiodentals. Nah, bunyi labiodentals ini biasanya mengeluarkan huruf fa, di mana bibir ini menempel pada ujung gigi atas fa. Nah, terus bunyi interdentals. Nah, bunyi interdentals ini biasanya menghasilkan huruf zo, ta, sama za. Biasanya lidahnya ini, ujung lidah terletak di antara gigi bawah dan gigi atas di ta, za, zo. Ta, za, zo. Terus kemudian ada bunyi apico-dento alveolars. Biasanya menghasilkan huruf nun, ta, da, po, zo, lam. Nah, biasanya terletak di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas dan gusinya. Ta, da, po, zo. Nah, terus ada bunyi apico-alveolar. Apico-alveolar ini biasanya ujung lidahnya ini terletak di atas gusi sehingga menghasilkan bunyi huruf ro, za, sa, sot. Nah, terus ada bunyi periferal. Nah, bunyi periferal ini biasanya ujung lidahnya terletak di atas langit-langit mulut. Langit-langit mulut yang keras ya. Nah, biasanya menghasilkan bunyi sya, ja. Sya, ja. Kemudian ada bunyi moderasi. Nah, bunyi moderasi ini biasanya tengah-tengah lidah ini itu mengangkat ke atas. Jadi hurufnya ini menghasilkan huruf ya. Terus bunyi sternum. Bunyi sternum ini biasanya menghasilkan huruf waw, ka, ro, ho. Nah, biasanya pangkal lidah itu mengangkat ke atas dan mengikuti langit-langit atasnya yang lunak. Terus ada yang 9 itu bunyi sternum avular. Nah, bunyi sternum avular ini biasanya menghasilkan huruf qaf, di mana pangkal lidah itu mengangkat dan mengentup nafas sehingga mengeluarkan huruf qaf gitu. Nah, terus bunyi melingkar dering. Bunyi melingkar dering ini biasanya menghasilkan huruf ain sama ha, di mana tenggorokan itu menyempit dan mendekati akar lidah dari dinding tenggorokan tanpa menyentuhnya. Ain, ha. Nah, terus bunyi kerongkongan. Nah, bunyi kerongkongan ini biasanya menghasilkan huruf hamzah dan ha. Nah, kemudian pembagian suara itu dari aspek keluarnya udara. Nah, dari aspek keluarnya udara ini ada bunyi letupan. Biasanya itu menghasilkan huruf qaf, po, ba, kaf, ta, hamzah, ja, da. Terus yang kedua ada bunyi geseran. Nah, bunyi geseran ini biasanya menghasilkan 16 huruf. Ada ha, alif, sa, ya, za, waw, sya, fa, zo, ha, fa, ghain, za. Nah, terus ada bunyi paduan. Nah, bunyi paduan ini menghasilkan 5 huruf ya. Yang pertama itu la, nun, ain, mim, ro. Nah, kemudian deskripsi bunyi itu berdasarkan getaran pita suaranya. Nah, getaran pita suara ini terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu ada bunyi bersuara atau majhurah. Nah, bunyi bersuara ini biasanya menghasilkan huruf ro, lam, nun, mim, ain, ghain, zo, za, ja, do, sama da, ba. Terus yang kedua ada bunyi tidak bersuara. Nah, bunyi tidak bersuara ini biasanya disebut mahmusah. Nah,
biasanya menghasilkan huruf fa, so, ro, sa, kho, ha, ta, ta, ha, sama ka. Terus terdapat lagi deskripsi bunyi berdasarkan posisi belakang lidah. Nah, berdasarkan posisi belakang lidah ini terdapat beberapa ya. Pertama itu ada bunyi tebal. Bunyi tebalnya ini biasanya bagian lidahnya itu terangkat ke langit-langit yang lunak. Contohnya so, do, to, zo. Nah, sedangkan bunyi yang tipis itu merupakan hurufnya selain dari yang 4 huruf tebal tadi. Nah, kemudian ada bunyi pertengahan. Nah, bunyi pertengahan ini biasanya terdiri dari qaf, ghain, kha, ya. Nah, terus yang terakhir adalah pembagian bunyi menurut arus udara. Nah, menurut arus udara ini biasanya pembagiannya ini ada konsonan agresif sama konsonan ingresif. Nah, biasanya konsonan agresif ini bunyinya dihasilkan oleh aliran udara yang ada di paru-paru itu keluar melalui kerongkongan pita suara, rongga mulut, sama rongga hidung. Nah, kalau konsonan ingresif ini biasanya terbentuk dari udara yang dihisap masuk dari luar melalui saluran artikulasi. Nah, contohnya itu yang ingresif zo, to, do, so. Oke, sebelum saya mengakhiri presentasi saya, terdapat beberapa poin kesimpulan yang telah saya simpulkan. Yang pertama, ilmu aswat adalah ilmu bunyi dalam linguistik yang membahas cara bunyi terbentuk dan berfungsi dalam bahasa. Yang kedua, bunyi bahasa ini terjadi karena udara dari paru-paru yang digetarkan oleh pita suara dan dibentuk oleh alat ucap. Yang ketiga, alat artikulasi, diantaranya bibir, lidah, gigi, dan lain-lainnya itu berperan penting dalam menghasilkan variasi bunyi. Nah, terus yang keempat, setiap bunyi ini dapat dijelaskan berdasarkan makhraj, tempat keluarnya, dan sifat bunyinya. Nah, jadi teman-teman, dalam mempelajari ilmu aswat ini kan kita sangat penting ya untuk pengucapan bahasa Arab, agar maknanya tidak berubah dan komunikasinya lebih efektif. Jadi manfaat untuk mempelajarinya itu banyak. Oke, saya akhiri presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.